Mungkin bagi kita yang dulu sering main ke rental PS2, Sengoku Basara 2 Heroes cuma dianggap sebagai game tebas-tebasan biasa yang seru buat dimainin bareng teman. Tapi kalau kita teliti lagi, Capcom sebenarnya masukin banyak elemen unik, mulai dari parodi sejarah sampai desain karakter yang saking absurdnya justru punya makna tersendiri. Hari ini kita akan membahas 8 karakter yang gak cuma sekedar kuat, tapi punya konsep desain paling sakit jiwa dan unik di game ini. Mari kita bedah satu persatu. Date Masamune. Kita mulai dari Date Masamune. Di buku sejarah, dia adalah penguasa wilayah utara yang sangat disegani. Tapi di Basara, Capcom seolah ingin bereksperimen. Gimana kalau samurai zaman dulu punya gaya ala ketua geng motor? Itulah kenapa Masamune sering bicara bahasa Inggris dan menunggangi kuda yang punya knalpot serta stang motor. Yang paling ikonik tentu saja teknik Six Claws-nya. Secara logika, memegang 6 pedang di sela jari itu mustahil dan gak efisien. Tapi desain ini sebenarnya merepresentasikan ambisi Masamune yang gak terbatas. Dia bukan cuma mau jadi yang terkuat, tapi dia mau melakukannya dengan cara yang paling mencolok. Sanada Yukimura. Karakter ini sering digambarkan sebagai sosok yang selalu bersemangat, bahkan cenderung berlebihan. Adegan di mana dia saling pukul dengan tuannya Takeda Shingen mungkin terlihat konyol dan absurd bagi kita. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk komedi satir tentang hubungan loyalitas buta antara pelayan dan majikannya di budaya Jepang kuno. Yukimura bukan cuma sekedar berisik, tapi dia adalah representasi dari api semangat yang gak pernah padam, yang sayangnya seringkali bikin dia jadi gak punya kontrol diri. Oda Nobunaga. Oda Nobunaga di game ini benar-benar digambarkan sebagai Raja Iblis. Kalau jenderal lain masih punya sisi manusiawi, Nobunaga dibuat sepenuhnya gelap. Desain jubah hitamnya yang bisa menangkis serangan dan senapan yang dia bawa menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat adaptif dengan teknologi barat di masa itu. Capcom ingin kita merasakan aura intimidasi yang nyata, makanya setiap kali Nobunaga muncul di mode Conquest, suasananya langsung berubah mencekam. Dia adalah representasi dari ambisi absolut yang gak memperdulikan nyawa orang lain. Mungkin ini adalah desain karakter yang paling kontroversial tapi cerdas. Honda Tadakatsu dikenal sebagai jenderal yang gak pernah terluka dalam sejarah. Capcom mengambil fakta itu secara harfiah dengan merubahnya menjadi sosok robot atau mecha. Dia nggak bicara, cuma ada suara mesin. Kenapa? Karena di medan perang, Tadakatsu dianggap bukan lagi manusia biasa, melainkan senjata berjalan belik Tokugawa Ieyasu. Dia adalah bukti betapa absurdnya imajinasi Capcom dalam memvisualisasikan sebuah legenda. Maeda Keiji. Maeda Keiji hadir sebagai antitesis dari karakter lain. Di saat semua orang haus kekuasaan, dia justru cuma ingin berpesta. Dia membawa pedang raksasa yang sebenarnya sangat mematikan, tapi dia lebih sering memakainya untuk bersenang-senang. Konsep Keiji ini ingin menyindir betapa konyolnya perang yang gak berujung, bahwa di tengah ambisi para daimyo, selalu ada orang yang cuma pengen hidup bebas. Itulah kenapa dia ditemani seekor monyet kecil, sebagai simbol sisi liar dan kebebasan yang dia miliki. Mori Motonari. Mori Motonari adalah penggambaran dari kecerdasan yang gak punya empati. Senjatanya yang berbentuk cincin raksasa mungkin terlihat aneh, tapi itu adalah simbol dari lingkaran strategi yang dia bangun. Dia nggak peduli kalau harus mengorbankan pasukannya sendiri demi kemenangan. Karakter ini sebenarnya adalah kritik halus bagi para pemimpin yang hanya melihat bahwa mereka sebagai angka atau alat untuk mencapai tujuan pribadi, tanpa pernah menganggap mereka sebagai manusia. Sarutobi Sasuke. Sarutobi Sasuke adalah karakter yang paling relate dengan dunia kerja. Dia yang melakukan semua persiapan, pengintaian, dan eksekusi diam-diam, sementara Yukimura yang dapat semua panggungnya. Gaya bicaranya yang santai dan sedikit sinis, menunjukkan kalau dia sebenarnya bosan dengan drama perang, tapi dia tetap profesional. Sasuke adalah representasi dari orang-orang di balik layar, yang perannya sangat krusial tapi seringkali terlupakan karena nggak seberisi karakter utamanya. Chosokabe Motochika. Membawa jangkar kapal ke daratan adalah bentuk pemberontakan terhadap norma. Chosokabe adalah simbol dari orang-orang pinggiran yang punya jalannya sendiri. Meskipun gayanya terlihat seperti bajak laut yang kasar, dia sangat dicintai oleh anak buahnya. Ini kontras dengan Mori Motonari. Motochika menunjukkan kalau kepemimpinan yang kuat gak selalu harus kaku, tapi bisa dibangun lewat rasa kekeluargaan dan kesetiaan yang tulus. Sengoku Basara 2 Heroes mungkin sudah jadi game jadul, tapi detail karakter dan keanehan di dalamnya tetap menarik buat dibahas sampai sekarang. Dari ke-8 karakter tadi, mana yang menurut kalian paling punya makna mendalam? Atau kalian punya interpretasi sendiri tentang jagoan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di penjelasan video berikutnya.